Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Fahareji, kelas TIP 2003, NPM 20110125, dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh Bapak Iksan Parinduri, MSI. Di sini saya akan membuat penjelasan mengenai materi dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-14. Yang pertama, tentang pengertian dan sejarah arsitektur dan organisasi komputer. Pengertian arsitektur merupakan konsep, perencanaan, dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Sedangkan operasi komputer membahas bagaimana semua fungsi-fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Sejarah perkembangan komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Saat ini komputer sudah semakin canggih. Dalam sejarah komputer terdapat 5 generasi, mulai dari generasi pertama sampai dengan saat ini. Klasifikasi arsitektur komputer. Pada komputer dibagi lagi klasifikasinya. Di sini saya akan membahas klasifikasi menurut von Neumann dan Fley. Klasifikasi komputer menurut von Neumann memiliki hardware dasar yaitu CPU, memori dan input-output system. Komputer merupakan store program, bisa menjalankan instruksi secara berurutan. Klasifikasi menurut Flynn adalah jumlah prosesor yang digunakan, struktur memori, jumlah program yang bisa dijalankan. Selanjutnya, komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang disimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Struktur komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Fungsi komputer terdiri dari 4, yaitu fungsi operasi pengolahan data, fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, dan fungsi operasi kontrol. Selanjutnya, evolusi dan kinerja komputer. Evolusi dan kinerja komputer saat ini sudah semakin canggih. Sebuah kinerja komputer sampai perkembangan komputer begitu pesat dari generasi sampai generasi selanjutnya. Generasi pertama yaitu tabung vakum dari 1945 sampai 1955, yaitu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, yang merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Generasi kedua yaitu transistor dari tahun 1955 sampai 1965. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung itu digantikan komponen kecil bernama transistor. Generasi ketiga yaitu integrated circuit dari 1965 sampai 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukannya integrated circuit atau IC yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Dengan ditemukannya IC ini semakin mempercepat proses komputer. Kapasitas memori semakin besar dan bentuknya semakin kecil. Generasi keempat, era keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya PLSI yang dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya, dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Selanjutnya, Central Processing Unit atau CPU merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Cepat atau lambatnya kinerja dari suatu komputer cukup ditentukan oleh kualitas DNA teknologi CPU yang digunakan.
Komponen utama CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU tersusun atas beberapa komponen, yaitu Arithmetic and Logic Unit bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Control Unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi operasinya. Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU. Selanjutnya memori. Memori adalah bagian dari komputer, terdapat program dan data-data disimpan. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang dapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori yang diakses prosesor melalui piranti input-output seperti disket dan hard disk. Selanjutnya, bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, dan Java dan sebagainya. Dalam mempelajari bahasa assembly, tidak lepas dari register. Secara umum, register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu General Purpose Register, Segment Register, Point Register, Index Register, dan Flag Register. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dalam sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung di sebuah prosesor, dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu. Instruksinya berbentuk bahasa mesin, aslinya seluruhnya dalam bilangan biner. Karakteristik mesin instruksi. Elemen-elemen mesin instruksi. Yang pertama, operation kode, yaitu kode operasi berbentuk kode biner. Yang kedua, source operand reference, yaitu operan input operasi. Yang ketiga, result operand reference, yaitu hasil atau keluaran operasi. Selanjutnya, yang terakhir, next instruction reference element. Ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Modul input-output. Modul input-output merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul input-output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Periferal adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer. Biasanya dengan bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak perangkat periferal wireless. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai satu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik yang penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem komputer terdiri dari sejumlah bus yang berlainan yang menjadikan jalan antara dua buah komponen pada bermacam-macam tingkat hierarki sistem komputer. Pengontrol interrupt Intel 8259A. Intel mengeluarkan chip 8259A yang dikonfigurasikan sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Intel 8259A melakukan manajemen interupsi modul-modul input-output yang tersambung padanya. Chips ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul input-output yang lebih dulu ditangani CPU apabila ada permintaan interupsi yang bersamaan. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan dan seberapa lama proses itu berjalan. Kriteria penjadwalan yang perlu diperhatikan adalah adil, efisiensi, waktu tanggap, dan throughput. Tipe penjadwalan.
Ada tipe penjadwalan yang dapat berada secara bersama-sama, yaitu penjadwalan jangka pendek dan penjadwalan jangka panjang. Itu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.